semua, hari ini kita akan membahas tentang teori lokasi. Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi atau ilmu yang menyelidiki lokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruh terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan ekonomi maupun sosial. Adapun jenis dari teori lokasi yaitu sistem K sama dengan 3 dari Christaller. Model Christaller ini mengembangkan modelnya untuk suatu wilayah yang abstrak dengan ciri-ciri wilayahnya adalah dataran tanpa roman, semua adalah dataran dan sama, gerakannya dapat dilaksanakan ke segala arah, penduduk memiliki daya beli yang sama dan tersebar secara merata pada seluruh wilayah. Konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimalisasi jarak atau biaya. Model Christaller tentang terjadinya model area perdagangan heksagonal sebagai berikut. Mula-mula terbentuk areal perdagangan satu komoditi berupa lingkaran. Setiap lingkaran memiliki pusat dan menggambarkan threshold pada komoditi tersebut. Kemudian digambarkan lingkaran berupa range dari komoditi tersebut yang lingkarannya boleh tumpang tindih. Range yang tumpang tindih dibagi antara kedua pusat yang berdekatan sehingga terbentuk areal yang heksagonal yang menutupi seluruh dataran yang tidak lagi tumpang tindih. Tiap barang berdasarkan tiket ordernya memiliki heksagonal sendiri-sendiri. Dengan menggunakan K sama dengan 3, barang orde 1 lebar heksagonalnya 3 kali lipat heksagonal barang orde 2. Tiap heksagonal pusat yang besar kecilnya sesuai dengan heksagonal tersebut. Selanjutnya adalah model Fontaine. Asumsinya, wilayah analisis bersifat terisolir sehingga tidak terpengaruh pasar kota lain, tipe permukiman padat sebagai pusat wilayah atau pasar, dan akan kurang padat jika lokasi jauh dari pusat pasar. Seluruh wilayah model memiliki iklim, tanah, dan topografi yang seragam. Fasilitas pengangkutan ialah primitif seusai masanya serta relatif sama. Ongkos ditentukan oleh berat barang yang dibawa. Kecuali perbedaan jarak pasar, semua faktor alamiah yang memenuhi penggunaan tahan konstan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi lokasi usaha, yaitu harga sewa tanah dan kemampuan untuk membayar sewa tanah. Ada yang disebut dengan model teori Fontaine, yaitu R sama dengan Y dikali P min C min YFM. Teori lokasi biaya Weber. Weber bertitik tolak pada asumsi wilayah bersifat homogen dalam hal topografi, iklim, dan penduduk yang dimaksud menyangkut jumlah dan kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya alam, material lainnya seperti bahan bakar, mineral, dan tambang tersedia secara sporadis dan hanya terjangkau beberapa tempat terbatas. Tenaga kerja tidak menyebar tetapi berkelompok pada beberapa lokasi dengan mobilitas terbatas. Locational triangle. Lokasi yang optimum berada pada titik T yang mana berada di tengah-tengah bahan baku namun juga tidak terlalu jauh dengan lokasi pasar, sehingga biaya angkut dari lokasi industri ke pasar tidak terlalu mahal dan mudah untuk memperoleh bahan baku. Kemudian ada indeks material, mengemukakan apakah lokasi optimum itu lebih dekat pasar atau bahan baku. Dapat dihitung dengan IM sama dengan bobot bahan baku lokal dikurang dengan bobot produk akhir. Jika IM kurang dari 1, perusahaan atau industri mendekati pasar, dan jika IM lebih dari 1, perusahaan tersebut akan berlokasi mendekati bahan baku. Pengaruh biaya tenaga kerja terhadap lokasi industri. Dengan keterangan di dalam gambar tersebut, T adalah lokasi biaya transportasi, sedangkan L adalah lokasi biaya tenaga kerja terendah. Faktor yang mempengaruhi lokasi usaha sendiri itu ada 3, biaya transportasi, upah tenaga kerja, dampak aglomerasi atau deaglomerasi. 3 industri masing-masing memiliki lokasi biaya transportasi minimum pada titik T1, T2, dan T3. Masing-masing industri memiliki isodopan kritis yang saling berpotongan pada lokasi A. Dengan itu terjadi aglomerasi di titik A karena lokasi itu lebih efisien dibanding titik T. Apabila perusahaan ada 2, yang satu besar dan kecil, dan perusahaan kecil pindah ke dekat industri besar, akan tetapi keuntungan aglomerasi adalah sebesar AQ plus Q min AQ. Tambahan biaya transportasi adalah LQ dt, di mana L berat lokasi, DQ jarak Q, dan Q dan T adalah tarif angkut.
Nah, selanjutnya ada teori lokasi pendekatan pasar LOX. Menurut LOX, produsen sebaiknya memilih lokasi produksi berada di pasar atau dekat dengan pasar, supaya konsumen dapat membeli barang yang diproduksi dengan mudah. LOX juga mengatakan bahwa pemilihan lokasi produksi, terutama industri dan jasa, harus ditunjukkan untuk dapat menjangkau pasar seluas-luasnya. Selanjutnya, teori lokasi memaksimumkan laba. Teori lokasi memaksimumkan laba merupakan gabungan dari teori Weber yang hanya melihat dari sisi produksi dan teori Loss yang hanya melihat dari sisi permintaan. Gabungan dari kedua teori tersebut digunakan untuk mencari lokasi yang memberikan keuntungan maksimal setelah memperhatikan lokasi yang menghasilkan ongkos terkecil dan lokasi yang memberikan penerimaan terbesar. Teori yang keenam adalah model keputusan lokasi berdimensi 1, yaitu satu input, satu pasar. Asumsi-asumsi dari model keputusan lokasi satu dimensi ialah: yang pertama, pendapatan total tidak dipengaruhi oleh keputusan-keputusan lokasi. Yang kedua, total biaya produksi tidak dipengaruhi oleh keputusan lokasi. Ketiga, berlaku proporsi faktor yang tetap, yaitu perusahaan menghasilkan output dalam kuantitas yang tetap dengan kuantitas input yang tetap pula. Yang keempat, hanya terdapat satu jenis output yang kuantitas produksinya tetap, yang harus diangkut dari lokasi pabrik ke sebuah pasar atau kota dan yang harganya juga tetap. Karena perusahaan itu begitu kecil hingga tidak dapat mempengaruhi harga input ataupun outputnya. Yang kelima, hanya terdapat satu macam input atau satu bahan baku atau satu faktor produksi yang dapat dipindah-pindahkan. Nah, asumsi yang terakhir yaitu satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi yang mendatangkan laba maksimum adalah biaya transportasi atau biaya angkut. Nah, dalam model keputusan lokasi berdimensi 1 ini ada beberapa orientasi yang dilakukan. Yang pertama itu ada orientasi sumber daya dengan persamaan AC sama dengan BI dikali TI MZ dengan persamaan 1. Keterangannya, AC adalah biaya transport input, BI adalah bobot fisik input, sedangkan TI adalah tarif angkutan input, dan MZ ialah biaya transportasi input dari lokasi sumber daya di kutub kiri ke lokasi pabrik dalam suatu dataran dalam model atau suatu input. Nah, untuk orientasi yang kedua adalah orientasi pasar atau dengan persamaan DC sama dengan BO dikali TO ZC. Yang di sini adalah persamaan kedua dengan keterangan bahwa DC ini adalah biaya transport output, BO adalah bobot fisik output, TO adalah tarif angkutan output, dan ZC ialah biaya distribusi output dari lokasi pabrik ke lokasi pasar di kutub kanan dalam dataran yang sama dalam model atau satu input, satu output. Nah, lokasi antara yang optimal tidak dimungkinkan bila terdapat salah satu dari dua keadaan, yaitu yang pertama, keadaan pertama adalah adanya terminal cost. Cost adalah biaya atau transportasi tetap berupa biaya-biaya bongkar atau muat dalam transportasi barang termasuk biaya-biaya administrasinya. Dan keadaan yang kedua adalah adanya line haul economic. Line haul economic adalah penghematan biaya sebagai akibat dari makin jauhnya jarak yang ditempuh. Model yang ketujuh adalah model keputusan lokasi berdimensi 2. Teori lokasi Alfred Weber dikenal dengan segitiga lokasi atau locational triangle, yaitu titik sudut pada segitiga lokasi itu mewakili dua lokasi input, yaitu M1 dan M2, dan satu lokasi pasar. Dalam menentukan lokasi mana yang meminimalisasikan total biaya transport atau optimal, Weber juga menggunakan bobot ideal dan bobot dominan sebagai dasar penentuannya.
Lokasi yang mempunyai bobot dominan merupakan lokasi yang optimal. Namun, jika tidak ada bobot dominan, akan dilakukan analisis lebih lanjut yang akan menghasilkan lokasi optimal yang terletak di antara ketiga lokasi itu yang disebut dengan isodapan. Pembahasan di model yang ketujuh atau model Weber ini menggunakan banyak istilah. Nah, istilah yang pertama ada bobot dominan. Apa itu bobot dominan? Jadi bobot dominan adalah bobot ideal suatu input atau output yang lebih besar dari jumlah bobot ideal dari output dan bobot ideal input lainnya atau jumlah bobot ideal dari semua input itu. Dan istilah yang kedua adalah isodapen, adalah tempat kedudukan dari biaya transport total yang sama yang dihitung dengan menjumlahkan nilai-nilai dari ketiga isotim yang berpotongan. Nah, tadi membahas tentang isotim. Apa itu isotim? Jadi isotim adalah tempat kedudukan dari biaya transport yang sama bagi pengiriman suatu input dari lokasinya atau bagi pengiriman suatu output dari lokasinya ke berbagai tempat di sekitarnya. Nah, teori selanjutnya adalah pola lokasi yang menyebar. Dalam teori ini, pola lokasi menyebar yaitu perusahaan-perusahaan memilih lokasi di mana tidak ada pesaing di daerah pasarnya. Adapun alasan mengapa pola lokasi ini ada ialah yang pertama persaingan untuk memperoleh input langka yang non-transferable. Yang kedua adalah orientasi pada output dan pasar dari aktivitas-aktivitas. Yang ketiga, akses yang lebih baik pada pasar. Keempat, pola dari lokasi input yang memang juga menyebar. Untuk asumsi dari pola lokasi yang menyebar itu ada beberapa di antaranya. Yang pertama, terdapat 2 atau 3 perusahaan yang saling bersaing atau menjual produk yang homogen dengan biaya produksi rata-rata yang berbeda, bergantung pada skala ekonominya masing-masing di pasar linear. Yang kedua adalah terdapat jaringan transport yang uniform atau tidak terbatas di atas hamparan medan yang homogen. Yang ketiga adalah tarif angkutan adalah sama di segala arah, tetapi biaya transport adalah proporsional terhadap jarak dan tidak ada biaya terminal. Yang ketiga adalah berlaku harga VOB atau free on board, yaitu konsumen menanggung sendiri biaya transport dari lokasi perusahaan ke lokasi pasar. Yang keempat adalah terdapat distribusi merata dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Untuk teori selanjutnya, teori yang ke-9 adalah pola lokasi yang berpadu atau aglomerasi. Perkembangan kota-kota dan daerah-daerah tidak dapat terjadi tanpa aglomerasi karena aglomerasi perusahaan-perusahaan dapat melakukan produksi dengan biaya rata-rata yang lebih rendah. Hal ini disebut dengan agglomeration economic atau penghematan aglomerasi. Nah, dalam pola lokasi yang berpadu ini ada 2 macam agglomeration economic, yaitu yang pertama adalah locational economic atau penghematan dari lokalisasi. Penghematan lokalisasi terjadi karena ada 3 alasan. Alasan yang pertama adalah pembelian input bersama dalam jumlah besar dari perusahaan-perusahaan sejenis dalam lokasi yang sama dari pemasok input yang sama. Yang kedua adalah pekerja mudah berganti pekerjaan di lokasi yang sama, serta yang terakhir adalah mudahnya pertukaran informasi dan penyebaran teknologi antara pekerja-pekerja dari perusahaan-perusahaan. Macam yang kedua adalah urbanization economic atau penghematan urbanisasi. Penghematan urbanisasi terjadi bila biaya total rata-rata dari tiap perusahaan turun jika jumlah produksi dari berbagai industri di suatu lokasi yang sama naik.
Demikianlah video kami yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.